Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku. Salam sejahtera bagi kita semua, Tabi pun. Ya pun. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti, tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Kebakaran hutan dan lahan, atau yang lebih dikenal sebagai karhutlah, telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan ekonomi di banyak negara. Karhutlah juga tidak hanya merusak ekosistem yang penting, tetapi juga menyebabkan masalah kesehatan akibat asap yang dihasilkan serta dampak ekonomi. Untuk menghadapi bahaya karhutlah, perlu diambil langkah-langkah preventif yang efektif. Di musim panas dampak El Nino ini, tentunya karhutlah mudah terpicu. Seperti lahan perkebunan karet yang telah terbakar milik salah satu perusahaan Tulang Bom Barat pada Selasa 17 Oktober lalu. Lalu bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Tubaba untuk menanganinya? Dan telah hadir bersama saya tentunya Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran. Selamat siang Bapak Nur Budi. Nur Budiman. Pak Nur Budiman. Ya, Mas siang. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Ya, siang. Tentunya ditemani oleh rekan juga Kasih Pemadaman dan Penyelamatan dan Evakuasi. Ya. Selamat siang Bapak Adi Satria. Ya, siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat berarti ya kita Amin, untuk Alhamdulillah. Berarti kita siap untuk berbincang tentang karhutlah siang siap, ini ya Pak ya? Siap sangat. Sangat siap. Sangat siap. Kebalik dong Pak. Iya. Sangat siap. Iya baik. Kita melihat bahwa situasi El Nino ini berdampak ya Pak ya. Tentunya di Kabupaten Tulang Bom Barat khususnya yang ada pernah kita lihat bahwa hutan itu telah terbakar Pak pada tanggal 17 Oktober lalu. Kemudian dari Dinas DPKP sendiri Pak Tulang Bom Barat ini bagaimana menanganinya Pak? Terima kasih Ya. di Mbak Novi ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Mbak Novi, sejauhnya Pak Kepala Dinas tadi sudah minta izin Pak Budiman mewakili untuk ke Kominfo. Iya. Dengan demikian pada hari ini terima kasih pada Mbak Novi dan semua jajaran teman-teman, Pak Adi Satria dan Bu Eri untuk bersedia hadir di tempat yang berbahagia ini. Utama sekali terima kasih pertanyaan Mbak Novi Ya. berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan yang dalam hal ini menghadapi global. Jadi El Nino mungkin nama yang sangat, jadi L dengan Ninonya ya, yang berdampak yang luar biasa. Untuk itu pertanyaannya tadi, perusahaan atau dengan situasi saat ini yang sangat berdampak, karena kebakaran saat ini setiap saat. Iya. Jadi bagaimana menyikapi hal-hal yang sangat darurat. Alhamdulillah pada saat kami terima informasi dari perusahaan PT Huma Indah Mekar yang posisinya pada saat ini di depan kantor pemerintah Kabupaten Tulang Bom Barat. Untuk itu pos siaga yang sudah kami siapkan, pos 2 di kabupaten, di kantor komplek Kabupaten Tulang Bom Barat untuk menyikapi. Tidak nyampe 5 menit mungkin sudah sampai di lokasi ya. Karena kami selalu siaga untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang konsepnya tetap cepat, tepat, dan selamat sampai di tujuan. Begitu juga kembali dengan selamat seluruh personil dan seluruh sarana prasarana yang ada. Nah, untuk itu kami terima informasi pada saat itu kurang lebih jam 13 ya, siang ya Pak Adi. Nah, dengan itu kami turunkan dari pos 2 dengan kekuatan 1 kendaraan dan didukung oleh 8 personil. Alhamdulillah bisa tertangani dengan cepat.
seperti itu. Iya. Baik Pak, dan kita ketahui juga bahwa ada 3 pilar utama dalam pengendalian karhutla ini, yaitu ada pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Itu seperti apa Pak penjelasannya? Ya, pencegahan tentu dimulai dari sosialisasi. Kenapa pencegahan lebih efektif saat ini? Ternyata banner stop karhutla dengan semua sistemnya pendukung, dengan sumber daya manusianya yang ada lebih efektif. Karena dengan adanya ini perlu dukungan dari semua elemen masyarakat, dari dinas, stakeholder semua bergotong royong, itu akan lebih baik dan efektif. Karena mungkin membutuhkan proses, tidak boleh membakar sampah sembarangan, tidak boleh membakar lahan dengan cara dibakar. Akibatnya hutan dan lahan menjadi korban kebakaran. Karena dampak dari El Nino, rokok sepuntung pun dibuang itu bisa menyebabkan kebakaran. Ya, contohnya banyak hal ini. Nah, untuk itulah kami selalu berkoordinasi dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim. Nah, di bawah selalu kami dibantu oleh Pak Babinsa, oleh Bapak Babin Kamtipmas yang setiap saat bersedia mendampingi kami. Alhamdulillah. Begitu juga Pak Kepala Tio, selalu kami titipkan dan monitor untuk masing-masing wilayahnya. Ya, berarti tentunya masih ada kerjasama antara masyarakat dan baik. Dan upaya awal pencegahan karhutla ini dilakukan dengan inventarisasi potensi setiap desa-desa rawan karhutla. Apa yang sebenarnya yang dilakukan dari dinas setelah menginventarisir, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Novi. Jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat ini cukup luas ya, dan berpotensi semua 100% itu adalah kebakaran. Karena pada saat ini untuk inventarisasi dari 93 tiuh atau desa dan 3 kelurahan di 9 kecamatan ini semua berpotensi kebakaran. Baik itu lahan, perumahan, sampai semak belukar itu semua pada posisi kering. Jadi hal ini dengan informasi dari warga, dari dinas terkait, kami cepat. Nah, untuk itulah dari Dinas Pemadam Kebakaran menyiapkan 3 pos sesuai kemampuan kami. Yang pertama, pos 1, pos Chandra Kencana di Chandra Mukti, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Yang pos 2 adalah di pusat kantor komplek pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena ini sangat berpotensi, yang gedung, kearsipan dan sebagainya kami standby-kan. Yang pos 3 adalah pos Kecamatan Lambu Kibang. Nah, itu di Kibang Budijaya kami siapkan pos. Jadi baru 2 kecamatan, tapi 3 pos ini paling tidak bisa menangani di 5 kecamatan. Alhamdulillah dengan radius masing-masing 10 sampai 20 kilo ya, masing-masing pos itu bisa tercover. Berarti kalau untuk pos yang bagian Chandra Mukti tadi Pak ya, itu mencakup mana saja Pak? Chandra itu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tumi Jajar, Kecamatan Tulang Bawang Utik. Jadi pada saatnya mungkin apinya besar dan ini terjadi pada malam hari, pos 2 tidak bisa tertangani, pos 1 turun. Begitu juga sebaliknya. Jadi hal-hal inilah yang mungkin nanti dipimpin oleh Kasiop Pak Adi Satria akan memimpin langsung dan mengefektifkan apakah waktunya turun, berapa armada yang dibutuhkan, apa yang terbakar, itu akan diidentifikasi. Ya, mungkin dari Pak Adi Satria bisa menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nurbudi. Saya rasa cukup. Cukup ya Pak ya. Mungkin itu tadi yang sudah kita ketahui bahwa ada 3 pos di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana 3 pos ini sudah terbagi di berbagai kecamatan ya Pak ya. Baik. Kemudian di Tubaba ini ada perusahaan perkebunan yang tentu saja berkaitan langsung dengan hutan dan lahan. Nah, apa Pak yang harus ditekankan kepada perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan agar tidak terjadi karhutla Pak?
Demikian. Jadi rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencegah lebih baik. Iya, Tetapi kalau sudah terjadi kan ini musibah. iya, Nah, untuk itu kami menghimbau untuk perusahaan yang ada karyawan dan karyawatinya itu menjaga dengan cara patroli, dengan membagi wilayah dengan efektif, sehingga secepat mungkin dan sesegera mungkin informasi kebakaran bisa ditangani. Jadi perusahaan mungkin menangani dengan karyawan-karyawatinya dengan patroli bisa dipadamkan. Tetapi pada saat tidak mampu mengendalikan apinya cukup luas dan besar, maka segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang terdekat sehingga kami bisa menurunkan kendaraan seberapa kebutuhannya. oke. Alhamdulillah dengan menyikapi semua informasi tidak nyampe 5 menit, 10 menit kami sudah ada di lokasi dan sangat membantu. Nah, untuk itu kepada perusahaan sebaiknya diadakan patroli sehingga pencegahannya lebih dini. Iya. Penanganan Dinas Pemadam Kebakaran selalu siap. Siap. Siaga. Oke, Pak, kita kembali ke pertanyaan saya yang sebelumnya Iya. bahwa tanggal 17 Oktober telah terjadi kebakaran di salah satu hutan yang ada di Telembung Barat, Pak. Apakah dari Dinas Pemadam Kebakaran ini hanya menurunkan dari satu pos, Pak, atau ada dua atau berapa? Ya, terima kasih. Memang terjadi musibah kebakaran yang sudah kami terima melalui pimpinan ataupun rekan-rekan dari perusahaan, sehingga kami turunkan 2 kendaraan karena berdampak kepada kebun warga. Iya. Nah, untuk itu mencegah dari merambatnya api masuk ke wilayah kebun warga, kami turunkan 2 armada. 2 armada. Nah, karena 1 armada kewalahan, Iya. tidak cukup. Mm. Dan itu siang sampai malam. Siang sampai malam. Jadi tidak bisa 1 sampai 2 jam kita padamkan karena sudah masuk ke kawasan hutan, Iya. sehingga hutannya harus kita padamkan. Oke, kalau setelah kita lihat bahwa kebakaran itu tersebut kan sangat besar ya Pak, Iya. kalau dari pagi Iya. sampai malam ya. Iya. Nah, itu apakah akibat atau faktor kebakaran itu sudah terungkap, Pak? Untuk kami selalu koordinasi dengan Kapolres melalui Bapak Kapolsek dan Babinsa dan Pak Babin Kamtibmas, kami koordinasi. Nah, untuk itu memang human error tidak bisa dihindari. Human error rata-rata dikarenakan 1, buang puntung rokok, membakar sampah, membuka lahan dengan cara membakar. Ini berdampak. Iya. Nah, dampak-dampak inilah selain El Nino yang mungkin karena suhu panas pada saat jam 12 siang itu sampai 38 derajat. Tapi pada saat dia jam 19 itu sampai 23 derajat. Bisa dingin. Nah, kondisi ini tentu pertama cepatnya terbakar karena keringnya daun-daun lahan sehingga cepat merambat. Untuk itulah kami menghimbau semua dengan semua elemen secepatnya koordinasi dan memberi informasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran sehingga kami melakukan semampu kami. Alhamdulillah bisa ditangani. Iya, baik. Itu tadi sudah dijelaskan tentang kebakaran yang terjadi di Telembung Ya. Barat khususnya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Pak. Untuk antisipasi dan penanganan karhutla di Telembung Barat tidak bisa hanya bergantung dari Dinas Damkar dan BPBD saja. Peran masyarakat juga sangat penting. Kemudian seperti apa, Pak, keterlibatan masyarakat untuk mengantisipasi karhutla ini, Pak? Silakan. Iya. Lebih akurat. Oke. Ya, Mbak Novi, memang musibah tidak bisa memberi kabar, tidak bisa direncanakan kapan waktunya, kami tidak tahu. Nah, untuk menyikapi itu tentu semua sudah maklum bahwa bencana tidak tahu kapan. Untuk itu kami selalu siaga. Siap hanya 4 huruf. Siap. Untuk itu kami siap menerima informasi, siap menuju lokasi dengan cepat, tepat, selamat. Nah, untuk itulah alhamdulillah selama ini kami selalu berkoordinasi
tim medisnya berarti kesehatan. Kurang air berarti ada Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD. Kami sangat mengharapkan. Keamanan pendamping kami di lapangan berarti ada Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas. Berarti sangat membantu, baik informasi maupun penanganan musibah di lapangan. Alhamdulillah. Dan untuk rekan-rekan Derapi, misalnya, ini selalu memberi kontribusi yang sangat. Kecepatan informasi, kecepatan kami ke lapangan ditentukan informasi yang kami terima. Di samping jarak tempuh, kondisi jalan, akses masuk ke tempat kebakaran, itu juga sangat menentukan cepat atau lambatnya kami sampai ke pemadaman. Nah, untuk itu, pertama koordinasi semua dan seluruh koordinasi dinas instansi terkait dan stakeholder, dan tidak lepas dari dukungan seluruh warga dan masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan Mbak Novi 1 menit ini itu bisa 4 posisinya, sementara pos kami hanya menyiapkan 3 armada. Nah, bagaimana untuk itu? Kami selalu mendahulukan di mana informasi pertama kami dapat. Selanjutnya kami tampung informasi kedua, ketiga, dan seterusnya untuk penanganan berikutnya setelah pemadaman di titik A selesai. Nah, untuk itulah peran warga tetap kami koordinasikan, segera isolasi lokasi kebakaran, jangan sampai melebar. Kalau 1 hektar, biarkan 1 hektar itu. Jangan merambat kemana-mana. Nah, untuk itu kami koordinasi. Oh, ternyata bisa dipadamkan, alhamdulillah. Mungkin sudah selesai, mungkin juga belum selesai di titik A tersebut. Ini kejadian. Nah, dengan demikian peran warga tentu sangat memberikan informasi, penanganan kebakarannya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bersama-sama untuk saling mendukung. Kalau dinas pemadam kebakaran saja tidak mampu. Nah, untuk itu peran serta warga dan masyarakat dan seluruh stakeholder sangat berperan. Baik. Demikian, Mbak. Baik, oke. Itu tadi penanganan dari dinas pemadam kebakaran ya Pak ya. Dan kini kita beralih pada tindakan hukum Pak, pada perusahaan perkebunan swasta yang tidak menghiraukan atau mengindahkan aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan yang berakibat pada kebakaran lahan, itu bagaimana teknisnya Pak? Ya, tidak menutup kemungkinan apabila terjadi musibah sengaja atau tidak sengaja, tentu di luar kemampuan kami ya, di luar kemampuan manusia. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Tulang Bawang Barat ternyata dampaknya mungkin hanya human error ya, kemanusiaan, mungkin karena buang rokok dan sebagainya, sehingga perusahaan juga merasa rugi ini Mbak Novi, karena lahannya terbakar. Nah, tadi patroli mengerahkan seluruh kekuatan perusahaan untuk menjaga lingkungannya, kawasan industri maupun kawasan produksinya untuk tidak terjadi kebakaran. Nah, tim kerja inilah yang mencegah pertama. Yang kedua, segera menghubungi pemadam kebakaran jika perusahaan memang tidak mampu lagi menanggulangi kebakaran. Nah, di sini berarti apa mungkin akan ditegakkan? Tidak menutup kemungkinan, ya. Karena aturannya apabila membakar hutan dan lahan, pidananya agak merinding juga mbaknya, karena pidana 15 tahun penjara dan denda 15 miliar. Mungkin kalau warga dijual lahannya aja nggak nyampe 1 miliar atau 100 juta ya. Nah, ini perlu kesadaran dari semua pihak untuk menyampaikan pesan-pesan ini, karena ini adalah amanah undang-undang, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, dan undang-undang perkebunan. Pidananya 15 tahun dan denda 15 miliar.
Oke, baik Pak. Yang sudah kita ketahui juga bahwa penyebabnya atau faktornya adalah human error ya Pak ya. Dan karhutla gambut bisa terjadi karena faktor alam Pak. Yang kita ketahui bahwa adanya sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyambar dan menimbulkan kebakaran. Kemudian bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi hal tersebut Pak? Ya, memang alam menciptakan nyaman. Tapi nyaman ini berdampak. Apabila mungkin lahannya gambut, tentu memadamkan tidak semudah seperti daratan yang begitu kita siram mati. Kalau gambut kan apinya kita matikan di atas, sekamnya membara di dalam. Perlakuannya berbeda. Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak ada lahan gambut ya, kecuali rawa saja yang pada saat ini begitu terjadi kebakaran saya tunggu 1 jam habis sendiri. Iya. Jadi kita isolasi jangan sampai apinya masuk ke lahan perkebunan warga sehingga warga merasa rugi ya, karena kan kebun karetnya terbakar atau sawitnya terbakar. Nah dengan demikian kami tidak bisa masuk ke lokasi itu, kami standby menunggu sampai batas tertentu aman. Nah ternyata aman, kebun warga terlindungi. Untuk di kawasan rawa selesai. Jadi kekuatan kami juga menggunakan kekuatan alam api itu sendiri untuk menghabiskan pohon dan kebakaran itu sendiri, tapi cukup kami isolasi. Itu tindakan terakhir setelah kami evaluasi di lapangan bahwa akses jalan ke lokasi kebakaran tidak bisa. Tapi kami standby di dekat warga atau kebun warga. Seperti itu tindakan. Oke, baik. Dan sebenarnya apa Pak dampak dari karhutla ini, ataukah hanya merusak lingkungan atau ada yang lain Pak? Berdampak sangat. Jadi kebakaran hutan khususnya lahan ini sangat merugikan petani. Kebun karet tidak bisa disadap lagi dalam waktu 2 tahun atau lebih. Mungkin sawitnya terbakar, tidak bisa lagi diproduksi. Jadi ini yang sangat merugikan. Untuk itulah kami mengharapkan jangan sampai terjadi. Dari hampir kurang lebih 200 hektar kalau dihimpun, masing-masing titik itu 5 hektar saja, 200 hektar berarti kebun karet warga tidak bisa diproduksi lagi dalam waktu 2 tahun. Seperti itu. Ya, baik. Itulah bagaimana kita cara mencegahnya tadi ya Pak ya, supaya tidak terjadi seperti itu. Nah Pak, yang ingin saya ketahui bahwa dinas pemadam kebakaran ini apakah hanya melakukan tindakan adanya kebakaran atau ada lain Pak tugasnya Pak? Iya. Setelah diamanahkan Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020, Dinas Pemadam Kebakaran jadi beban lagi ditambah kata dan satu kata yaitu penyelamatan. Iya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi ini apapun yang terjadi menyangkut nyawa, ini menjadi tugas pokok pemadam kebakaran. Selain memadamkan api, juga harus mampu menyelamatkan yang menyangkut nyawa manusia, yang menyangkut nyawa hewan dan sebagainya. Ini menjadi tugas mulia setiap personil pemadam kebakaran. Jadi tidak hanya memadamkan api, tetapi laporan kami terima evakuasi tawon misalnya, evakuasi ular, evakuasi cincin. Kalau cincin emas nggak apa-apa ya kita potong, tapi cincin yang mungkin akan berakibat fatal untuk jarinya, maka kita berupaya untuk menolong, untuk kemanusiaan. Baik. Seperti itu. Ya, itu tadi tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ya Pak ya, ternyata ya ada kata penyelamatan berarti tidak hanya penyelamatan kebakaran saja, ternyata ada penyelamatan cincin yang ada di jari yang kira-kira itu membahayakan dari si masyarakat tersebut dan penyelamatan hewan-hewan gitu ya Pak ya. Ya, itulah mbaknya saya tambahkan. Tim evakuasi dan penyelamatan tentu dia tidak diam. Mungkin personil pemadam saat memadamkan bisa terkurung
oleh api, Iya. bisa dia pingsan. Nah, tentu ada unit penyelamatan yang segera kami evakuasi petugas kami, bawa ke rumah sakit terdekat. Itulah tugas penyelamatan dan evakuasi. Iya. Seperti itu. Jadi untuk di dalam menyelamatkan personil kami yang mungkin menghirup asap, Iya. sesak napas, kami evakuasi. Tetapi begitu kucing juga masuk ke sumur, kami juga harus selamatkan. Iya. Seperti itu. Berarti harus selalu siap siaga 24 jam ya Pak ya, Dinas Siap. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini. Baik, kita sudah banyak berbincang tentang kebakaran maupun penyelamatan Pak. Tentunya masih ada yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktu sudah menunjukkan sudah panjang kita bercerita. Iya, dan sebelum kita closing, saya ingin ada closing statement dari Bapak untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya. Iya, terima kasih Mbak Novi, kepada seluruh warga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat menghimbau kerjasamanya untuk tidak membakar sampah sembarangan, untuk tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan tidak membuang rokok sembarangan. Dengan demikian terselamatkanlah harta benda kita berupa rumah, kebun, dan hewan-hewan kita supaya semua dalam posisi selamat. Pastikan sebelum rumah ditinggal, kompornya mati, kipas anginnya, dan sebagainya, karena ini faktor yang menyebabkan adanya listrik kebakar karena kipas angin dan sebagainya. Pastikan cas HP dicabut, tidak di tempat listrik. Dengan demikian selamatlah rumah kita, selamatlah warga, nyawa kita semuanya. Demikian kepada seluruh warga Kabupaten Tulang Bawang Barat, semoga kerjasama kita saling bahu-membahu untuk mengatasi kemarau yang saat ini melintas El Nino di wilayah kabupaten kita. Semoga selamat sampai aman, terkendali, segera hujan datang. Demikian, terima kasih. Mungkin ada jargon dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pak? Iya, sedikit semboyannya. Pantang pulang sebelum api padam, meskipun nyawa taruhan. Oke. Seperti itu. Baik, dan selalu kita doakan semoga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selalu siap siaga dan sehat ya Pak ya. Sangat. Iya. Terima kasih. Karena masyarakat ini sangat membutuhkan peran-peran dari Iya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Amin. Pak. Amin. Baik. Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Satria dan Bapak Nur Budiman yang sudah berbincang dengan saya, sudah memakan waktu panjang. Semoga kita masih bisa berbincang kembali di lain waktu. Amin. Ya. Amin. Dan Siap. saya ucapkan terima kasih juga kepada Tubabaku yang senantiasa menyaksikan kita dialektika pada siang hari ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.